karena tingkat provinsi supaya disesuaikan di tingkat pusat, sehingga ada dewan perwakilan. Ini konsep sudah ada, saya pegang. Saya menunggu nanti restu dari Ibu Wakil. Kalau Ibu Wakil sudah setuju, saya lanjutkan. Ya, dan operasional juga saya kira tidak seperti tadi besarnya. Sekarang untuk transfer mungkinnya. Ya. Kemudian ada banyak mesin-mesin lain. Nah, ini harus menjadi butuh perhatian ke BPN. Nanti hasilnya itu baru kita lapor ke Ibu Wakil. Kemudian itu pasti kita harus komunikasi dengan mereka. Ya, bisa jadi ahli warisnya sudah ada di progres. Dinyatakan alhamdulillah Kabupaten Maros bisa dengan kuat, bisa dengan tangguh menghadapi segala persoalan yang terjadi sampai di titik-titik tahun kemarin. Setiap terbuka pintuku, bukan dia ini pramuka. Tapi ini cerminan organisasi yang aktif, sehat, sehingga kita ini sebenarnya jadi pemicu juga untuk aktif. Organisasi yang datang dengan segala program, dengan segala perencanaan yang alhamdulillah juga bukan masalah perencanaan tawa, karena kalau kita tidak memulai segala sesuatunya atau tidak menemukan titik start mana kita harus memulai, tidak akan jalan suatu organisasi. Pemerintah juga kan kalau memberi bantuan kalau tidak ada tong kerjanya dirinya atau tidak ada tong feedbacknya untuk pemerintah, untuk apa? Informasi terakhir yang kami dapat dari bidang aset badan keuangan dan aset daerah itu memang saat ini sedang dilakukan upaya untuk pelepasan, karena kemarin ada pemberian hibah tanah tersebut, tanah yang ada di masjid itu pemberian hibahnya ke daerah. Jadi ini sementara diupayakan bagaimana penyerahan asetnya, pelepasan asetnya supaya bisa menjadi benda wakaf. Nah, ini juga perlu penentuan siapa yang menjadi wakif, siapa yang menjadi nashirnya nanti. Nah, karena itu memang berdasarkan Perda Nomor 1 2017 sebagaimana disampaikan bagian hukum di bab 5 tentang pengangkatan dalam jabatan, bahwasanya memang ketua harian dipilih dari dan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat dengan masa kepengurusan selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Melihat kondisi dalam markas, bahwa kalau ini untuk dari kami mungkin dari panitia nanti sampai tambah melalui tersangka, kalau dari ketua harian sebenarnya dari kami tidak ada masalah untuk bekerja. Siapapun orang yang diplot selama anggota-anggota di bidangnya sesuai dengan yang SK kemarin yang sudah ditetapkan, tinggal mungkin disesuaikan orang-orang yang mungkin sudah mohon maaf kemarin ada yang meninggal dunia, itu masih ada nama-namanya, itu saja yang disesuaikan. Jadi secara umum untuk SK ketika ketua hariannya sudah aman, otomatis kepengurusannya sudah ikut juga, karena kami sudah memiliki draft untuk bidang-bidang, termasuk sebenarnya untuk Pak Tamrin. Kami kemarin sempat adakan dari pengurus, kita survei ke jemaah-jemaah tetap al-markas. Secara umum kami lihat masih menghendaki Pak Tamrin. Jadi harapan kami kalau sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kami telah adakan musyawarah beberapa jamaah dan panitia, mereka masih berharap Pak Ketua yang lama yang memimpin. Tapi namun kalau memang ada masukan-masukan calon yang lain, itu nanti bisa kita usulkan lewat formatur. Ya, sebagaimana pemilihan sebelumnya itu ada formatur yang dibentuk oleh panitia. Selanjutnya kami berharap bahwa Al-Markas sebagai masjid pemerintah, di Maros itu kita ketahui bahwa banyak kelompok. Ya, masjid pemerintah itu kita harus menggalang semua kelompok yang ada di Maros. Orang yang banyak tidak dikenal. Apakah orang yang nama-namanya ini jiwanya ada di masjid? Ya, sampai-sampai orang meninggal pun ada namanya. Ya. Dulu itu untuk tidak ada Pak Bupati yang hadir. Iya, coba pasti mobil Pak Bupati. Seandainya ada Pak Bupati mungkin yang menyusun itu dipermalukan. Iya. Padahal niat kita mengurus al-markas masjid, iya, dengan niat yang jernih untuk bagaimana Maros ini bisa lebih bagus. Dan itu harapan kami dari pengurus. Mudah. Ya,
Yang kedua, masjid yang dibangun oleh Haji Buhari yang sampai hari ini belum ada akte wakafnya, itu juga menggiurkan. Ada di Manda itu ukurannya 20 kali 40, ya 800 meter, itu harganya di sana 8 juta per meter, berarti 6,4 miliar. Nah, jadi dua masjid ini bulan ini kita mau buktikan, ya. Nah, sengaja saya hadirkan ini ahli waris. Saya mengadakan pendekatan karena orang tuanya sudah berpulang. Secara lisan dia wakafkan, mari buktikan itu amal jariah dari orang tuanya. Ini 3 beliau, anak langsungnya ini. Nah, jadi kami sekarang sudah prosesi itu dan mudah-mudahan bulan ini ya bisa selesai. Karena bisa menjadi, kalau berlama-lama namanya pengaruh, ya. Kalau bisa terpengaruh juga saya mau anukan di pengadilan, saya butuh silsilah, saya dipersulit sama pemerintahan. Saya tidak mau ditandatangani silsilahku, saya tidak mau dipersulit kiri kanan saya ini, Bu, minta tolong. Saya tidak mau siapapun yang menjabat itu sebenarnya tidak ada masalah, yang penting kami jangan dipersulit. Layani kalau memang saya salah, kasih tahu kami habis ini kesalahan tak. Karena baik 35 tahun menjabat sebagai kepala lingkungan Batangasih. Saya tahu bahwa ini silsilah, apapun mau apapun ini silsilah harus kau tanda tangan. Itu tidak salah kalau memang bukan itu keturunannya bukan masuk di situ. Begitu. Tapi ini sekarang kelurahan dengan pemerintah setempatnya mengada-ada begini-begini. Itu. Saya tidak mengadu, Bu. Saya tidak cuma aku sampaikan apa yang ada di lapangan. Itu loh. Juga pengurus ini banyak yang tidak setuju dengan pengurus masjid sekarang. Ada asis sekarang itu pengurusnya situ penunjukan langsung dari wakil dari ketua RW-nya Batangasih. Jadi kalau memang penunjukan langsung, memang kumpul tapi langsung bilang saya itu kupilih di asis. Gitu. Jadi tidak ada orang bisa ngomong karena langsung Pak RW yang ngomong. Begitu. RW berapa? RW 2 Batangasih, Kelurahan Sanudi. Kalau bisa direkamkan di sebuah kami. Nah bilang barangkali anu tidak bisa korannya Pak Bupati. Akhirnya Pak Bupati tidak begitu. Tidak begitu, siapapun kau kalau memang salah Kak, kasih tahu Kak di sini letak kesalahanku. Jangan ku anu Kak, persulit Kak pukul Kak meja. Apa itu pukul tahu meja Pak Lurah Kak tidak mau tanda tangan. Begitu namun silsilah ada di keluarga aku kan. Seumpama ada keluarga aku di sini tidak aku kasih masuk, oke. Walaupun yang catat ada catat sampai dari lahir ke rumah yang buka kartu sampai sekarang anak nyemplung tuh. Aku tanya ini. Jangan tinggal dia di rumah video warkop Pak Lurah, main HP. Tidak menjampani orangnya, orang di kampung jangan peka. Saya ada bupati di sini, wakil bupati. Kita sebagai ahli waris sudah menyerahkan lokasi itu ke pemerintah daerah atau kepada pengurus masjidnya. Itu sudah menjadi suatu langkah besar. Mengenai ada tuntutan dari manapun, itu akan berhadapan langsung dengan pemerintah bagian hukum. Kalau kan yang penting ahli warisnya sudah ikhlas, sudah selesai. Yang lain itu ribut-ribut kan, sisa apa urusannya mereka? Mereka juga ahli waris mau ribut. Kedua, ya menjadi perhatian juga kepada masjid besar, kepengurusannya kayaknya sudah mulai agak polemik. Apakah mindsetnya sudah berubah dari itu amal jariah ke profit sudah mulai tergeser. Jadi perlu mungkin kita perhatian besar terhadap pengurus-pengurus masjid-masjid besar. Karena sudah mulai mungkin lihat ada pengurusan baru tidak bersesuaian dengan pengurusan lama, janganlah menjadi pertengkaran bagi kita karena kita ini bersaudara semua umat Islam. Cuma kadang juga ya begitu nih orang yang baru datang yang lebih hebat dibanding kita yang ada di sini. Nah, jadi ini semua menjadi kendala cobaan bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita komunikasikan dengan baik, jangan pakai emosi. Saya insya Allah bisa mengawal, bisa menemani kita semua untuk mengurus bagaimana. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.